Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Fokus Belajar. Hari ini adalah pertemuan pertama kita yang khusus membahas tentang soal-soal P3K, penerimaan seleksi P3K tahun 2024. Oke teman-teman, dasar hukumnya adalah tentang soal-soal ini adalah dari Mempan RB nomor 347 tahun 2024, di mana teman-teman bahwa untuk seleksi kompetensi P3K tahun 2024 ini itu meliputi pertama kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan wawancara. Nah, itu dasar hukumnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke kompetensi teknis ini teman-teman. Itu kita tidak akan fokus di sini karena ini kan lebih menjurus kepada banyak bidangnya. Jadi nanti kita akan belajarnya itu hanya di kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara yang sifatnya umum, dan itu teman-teman bisa pelajari dari semua jurusan yang ada. Oke, kita masuk ke poin kedua ini teman-teman. Kompetensi manajerial. Apa sih di kompetensi manajerial itu? Di kompetensi manajerial ini teman-teman, itu soal-soalnya ini ada 8 submateri. Yang pertama adalah tentang integritas. Di integritas ini teman-teman ini itu yang disinggung di situ lebih banyak soal tentang kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Nah, itu yang kalau soal-soal itu yang berhubungan dengan sikap integritas. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Di sini diutamakan adalah kerjasama tim. Ya, jadi soalnya nanti itu kalau dia bersoal-soal itu berhubungan dengan kerjasama, ya teman-teman harus mencari solusi yang sifatnya itu ya tim, bukan tidak mementingkan di situ untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian yang ketiga komunikasi. Kemudian 4 ini orientasi pada hasil, ya. Kemudian D pelayanan publik. Kemudian 6 pengembangan diri dan orang lain. Kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ini submaterinya ini teman 8 ya. Kita nanti belajarnya ke arah sana. Kemudian kita masuk untuk kompetensi sosiokultural. Sosiokultural ini teman-teman tujuannya adalah bagaimana pengalaman Anda itu berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, ini suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, prinsip, dan lain-lain lah. Nah, itu apa? Untuk apa? Itu adalah untuk memperoleh hasil, itu sesuai dengan peran teman-teman, fungsi dan jabatan, ya, itu sebagai perekat bangsa. Nah, yang diutamakan di situ teman-teman soalnya itu ini tentang bagaimana caranya itu Anda membangun kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Di sini ya solusinya dalam soal itu teman selalu harus berhubungan dengan 4 poin ini. Kita masuk tentang wawancara ini teman. Di wawancara ini tujuan soalnya itu teman-teman adalah ini informasi kognitif sebenarnya. Ini tujuannya adalah untuk menilai integritas dan moral. Aspek yang dinilai itu apa? Yang pertama adalah kejujuran, kemudian komitmen, keadilan, etika, kepatuhan. Nah, ini yang di situ nanti dinilai seperti ini teman-teman. Ya. Oke, saya kira sudah paham teman-teman. Kita masuk ke soal yang pertama. Jadi khusus untuk hari ini teman-teman kita akan belajar tentang soal-soal tentang kompetensi manajerial saja. Yang tadi itu 8 submateri. Anda adalah seorang guru bahasa Indonesia di sekolah Nusantara. Suatu hari Anda sedang memeriksa hasil ujian para siswa. Di saat yang bersamaan kepala sekolah meminta Anda untuk menemaninya minum kopi sejenak di kantin. Apa yang Anda lakukan? A. Langsung menemaninya karena tidak enak. B. Memintanya menunggu sampai Anda selesai bekerja. C. Memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan. D. Memintanya untuk minum kopi di ruangan Anda saja. Oke, teman-teman, kita kembali ke soal. Soal ini kan tentang integritas. Integritas itu kalau kita lihat soal ini, maka kita harus mengutamakan pekerjaan kita. Kalau sikap integritas, ya.
Kita harus selesai pekerjaan kita, kemudian ke pihak yang lain. Begitu teman-teman. Kita harus utamakan ya, begitu. Jadi kita lihat yang pertama dulu, langsung menemaninya karena tidak enak. Integritasnya tadi ini kan kita harus mengutamakan pekerjaan. Pekerjaannya apa di sini teman? Memeriksa hasil ujian. Saya kira ini kurang tepat ini. B. Memintanya menunggu sampai Anda selesai kerja. Ini masih lebih bagus sedikit ya dibanding dengan yang pertama tadi ini. Ini pun sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Di sini kan tidak dijelaskan dalam soal ini bahwa masih berapa lama lagi atau berapa lagi hasil pekerjaan siswa ini yang belum diperiksakan apakah lama atau tidak. Ini kan di situ nanti kan menunggu jadinya kita tidak enaknya nanti disikap terhadap pimpinan kita ini tadi teman-teman. Ya kan? Nah, ini tidak enaknya di pimpinan tidak enak. Suatu sikap atau keputusan yang kurang bagus ini. Tapi masih lebih bagus dibanding yang A ini. C. Memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan. Saya kira ini yang paling tinggi teman-teman. Paling bagus poinnya. Ini ada kesopanan ini terhadap pimpinan. Yang ini. Ya. Kemudian memberitahunya bahwa mengutamakan pekerjaan di sini. Ya, mengutamakan pekerjaan di sini yaitu memeriksa hasil ujian siswa. Saya kira ini yang paling positif. D. Memintanya untuk minum kopi di ruangan Anda saja. Ini juga sebenarnya bagus. Cuma persoalannya di sini. Kalau namanya kita menemani minum kopi, pasti kita ikut berbincang-bincang di situ. Otomatis mengganggu pemeriksaan hasil ujian para siswa ini. Berarti kan ya kurang juga ini teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita urut ini sebenarnya, maka nilai yang paling tinggi poinnya karena dalam contoh soal manajerial itu, sosiokultural dan wawancara tidak ada jawaban yang salah, cuma nilai poinnya yang berbeda. Nah, kebetulan untuk soal nomor 1 ini yang paling tinggi kalau menurut saya teman-teman, soalnya paling tinggi poinnya adalah di C ini. Kira-kira begini, ini 4, kemudian B 3, kemudian D ini dan ini 1. Kira-kira seperti ini teman-teman poinnya, yaitu C, B, D, A. Ini soalnya tentang pengambilan keputusan. Bagaimana sikap Anda dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu kasus, ya. Artinya di sini adalah sedapat mungkin teman-teman mencari solusi dalam soal ini. Oke, kita lihat. Nomor 2, suatu hari saat melakukan kegiatan lari pagi, Anda menemukan uang Rp100.000 di pinggir jalan. Kira-kira sikap Anda bagaimana? A. Mengambil uang tersebut dan membelanjakannya. B. Menyedekahkan uang tersebut ke peminta-peminta yang kebetulan lewat. C. Menanyakan kehilangan uang kepada orang-orang di sekitar Anda. D. Memasukkan ke amal masjid. Solusi terbaiknya itu sebenarnya adalah kita harus cari atau kembalikan kepada pemiliknya ini. Mengembalikan ya. Ke pemiliknya. Caranya bagaimana? Nah, itu yang menjadi tanda tanya di sini kita harus cari di dalam ini teman-teman. A. Mengambil uang tersebut dan membelanjakannya. Saya kira ini kurang bagus sekali ini. Mengambil uang. Tidak ada solusinya di dalam. Sementara di sini pengambilan keputusannya adalah kita harus cari atau kasih kembalikan ke pemiliknya. B. Menyedekahkan uang tersebut ke peminta-minta yang kebetulan lewat. Nah, ini kan sebenarnya belum dikasih solusinya ini ya. Solusi yang terbaiknya kan sebenarnya harus kita kasih ke orang lain. Ini langsung dia sedekahkan ke peminta-minta yang kebetulan lewat. Saya kira ini positif tapi masih kurang teman-teman. C. Menanyakan kehilangan uang kepada orang-orang di sekitar Anda. Nah, saya kira ini yang paling positif sekali ini teman-teman. Ini dulu kita harus cari atau tanya kepada orang-orang di sekitar siapa yang punya uang ini. Kita harus kembalikan ke situ. Kan kalau tidak ada yang punya, baru kita ambil solusi yang lain. Apakah kita sedekahkan ini yang kebetulan lewat atau ke amal masjid ini. D. Memasukkan ke amal masjid. Saya kira ini yang solusi ketiga. Ini masih kurang teman-teman. Artinya masih rendah poinnya dibanding yang C ini. Nah, kalau diurut teman-teman, jawaban yang paling bagus ini sebenarnya ada di C ini. Menanyakan kehilangan uang kepada orang-orang di sekitar Anda untuk dikembalikan tadi itu. Nah, kalau diurut teman-teman, saya kira di sini 4,
Di sini 3 ini yang B, kemudian di sini 2 dan ini 1 poinnya. Kira-kira seperti ini teman-teman poinnya. Untuk mendukung persiapan teman-teman dalam menghadapi seleksi P3K tahun 2024 ini, saya sarankan teman-teman bisa ikut di Sobat P3K ini. Dia menyediakan 10 paket tryout, isinya soal-soal tentang manajerial, sosio-kultural, wawancara, dan itu semua terupdate teman-teman, soal-soal terbaru. Kemudian ini paketnya bisa diakses selama 1 tahun, pembahasan flash kunci jawaban, latihan sistem CAT dan real time, statistik nilai dan skornya itu lengkap. Ini bisa diakses lewat komputer, laptop dan smartphone teman-teman. Jadi kuncinya di sini kita berlatih manajemen waktu. Harganya cukup murah teman-teman, yaitu Rp75.000. Yang berminat teman-teman silakan klik tautan yang ada di kolom deskripsi video ini. Selamat berjuang. Nomor 3 ini teman-teman adalah tentang pelayanan publik. Mencari solusi di soal itu dalam bentuk pelayanan terbaik. Irma adalah salah satu tim IT sebuah perusahaan ternama. Ia ditugaskan untuk memperbaiki sistem di sebuah cabang perusahaan di tempat yang jauh. Saat hendak kembali ke kantor pusat, seorang warga mencegatnya dan meminta bantuan untuk membetulkan komputer anaknya. Tindakan Irma adalah A. Bertanya dulu masalahnya agar tahu apakah bisa membantu atau tidak. B. Melihat langsung komputer tersebut dan membantu memperbaiki. C. Menelepon atasan terlebih dahulu. D. Membawa laptop tersebut diperbaiki di kantor pusat saja. Oke teman-teman, ini kan intinya pelayanan publik, artinya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Intinya di situ. Ini sudah memperbaiki. Tadi ini ceritanya bahwa dia sudah memperbaiki sistem di perusahaan yang di tempat jauh. Pulang ini artinya dia sudah tidak berada di jam yang kerja. Tapi intinya juga adalah kita berada di pelayanan publik ini, memberikan pelayanan yang terbaik sekalipun ini bukan di luar ya. Maksudnya adalah tidak masuk dalam jam kerja karyawan. Tetapi kita tetap harus memberikan pelayanan terbaik. Oke, kita lihat A. Bertanya dulu masalahnya agar tahu apakah bisa membantu. Ini kan hubungannya dengan pelayanan publik ini. Kita sebenarnya di sini Irma harusnya karena dia orang IT seharusnya langsung diperbaiki. Itu kalau konotasinya untuk memberikan pelayanan baik. Berarti di sini kurang juga. B. Melihat langsung komputer tersebut dan membantu memperbaiki. Saya kira ini positif. Sebagai seorang IT, kan seharusnya langsung perbaiki aja. Lihat di situ, cek dia. Ya kan seharusnya untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana setelah dia cek ini. Saya kira ini yang paling positif. C. Menelpon atasan terlebih dahulu. Artinya ini konotasinya tidak bagus di pelayanan publik kalau orang begini dulu. Ada kasus langsung masih telepon atasan. Berarti kan kurang. D. Membawa laptop tersebut diperbaiki di kantor pusat saja. Saya kira ini pelayanannya kurang juga di sini. Ini tempatnya jauh lagi. Sebenarnya berarti ini kurang juga. Kalau begitu teman-teman, poin yang paling tinggi kalau menurut saya itu ada di B ini. Melihat langsung komputer tersebut dan membantu memperbaiki. Ya kan? Kemudian yang mana lagi? Urutannya seperti ini 4. Ini 4. Kemudian di sini 3. Kemudian di sini 2 dan ini 1. Kira-kira seperti ini teman-teman poinnya. Nomor 4. Adi adalah seorang administrasi di sekolah ternama. Ia terbiasa mengerjakan tugasnya menggunakan Microsoft Excel. Akan tetapi suatu hari kepala sekolah memintanya menggunakan program baru yang lebih canggih. Sikap Adi adalah A. Tetap menggunakan yang lama karena lebih mahir. B. Belajar menggunakan pemrograman baru tersebut. C. Meminta kelonggaran agar ia tetap bekerja maksimal. D. Meminta tim administrasi untuk berkumpul dan menghadap kepala sekolah. Kembali ke soal teman-teman. Adi ini dia terbiasa menggunakan ini Excel. Kepala sekolah memintanya menggunakan program baru yang lebih bagus. Bagaimana kira-kira sikap Adi? Ini soalnya tentang mengelola perubahan. Itu mengelola perubahan teman-teman di situ intinya adalah bahwa seorang karyawan itu kita harus siap selalu berubah. Meningkatkan kompetensi kita untuk perubahan di masa depan. Nah, sekarang ini kan ada pemrograman baru. Berarti ini Adi, sikap Adi yang seharusnya di sini dia harus mampu
meningkatkan merubah peluang yang ada ini untuk merubah dirinya. Yang tadinya Excel ada program yang lebih baru lagi. Dia harus berubah untuk perkembangan ke masa depan bagi dirinya. Kita lihat soal yang A, kita jawab. Oke, kita lihat jawaban di A. Tetap menggunakan yang lama karena lebih mahir. Saya kira ini kurang, tidak mau berubah kalau ini teman-teman. Berarti ini kan kurang benar, bukan salah, kurang ya. B. Belajar menggunakan pemrograman baru tersebut. Kalau konotasinya mengelola perubahan, maka jawaban ini yang paling bagus. Belajar menggunakan pemrograman tersebut. Dia mau berubah ini. Yang tadinya dari Excel kemudian berubah menjadi belajar pemrograman baru. Kemudian C. Meminta kelonggaran agar ia tetap bekerja maksimal. Ini tidak, konotasinya kita mau berubah. Berarti ini kurang juga teman-teman. D. Meminta tim administrasi untuk berkumpul dan ada ini apalagi tidak ada solusinya ini teman-teman. Kita harus berubah di sini. Kita harus jangan sia-siakan peluang yang ada. Nah, kalau mau diurut ini teman-teman adalah yang pastinya bahwa B ini adalah poin yang paling tinggi. Ini 4. Kemudian yang mana lagi adalah di C ini. Kemudian di sini 2 dan ini yang 1. Ini kita kenapa ini poinnya rendah 1 ini? Karena tidak mungkin kita kembali. Ini kembali ke yang lama ini ceritanya. Sementara ada setuju tidak setuju ini ke depan itu pasti ada program yang baru yang lebih canggih. Itu kita harus ikut ke situ. Ya. Jadi, oke teman-teman, yang nomor 4 ini adalah kita sepakat mungkin bahwa jawaban yang paling tinggi poinnya itu ada di B ini. 4 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari, Anda dan 3 orang anggota tim lainnya melaksanakan rapat penting terkait kemajuan proyek. Saat Anda menyampaikan pendapat, tiba-tiba salah satu anggota Anda memotong pembicaraan Anda dan mengungkapkan pendapatnya. Reaksi Anda adalah A. Mengingatkannya agar sopan, B. Memarahinya karena memotong pendapat Anda, C. Mendengarkan pendapatnya dan melanjutkan rapat seperti biasa, D. Tidak terima dan menolak pendapatnya. Intinya di sini kan rapat 3 orang ya, dan Anda ya, rapat ya. Kemudian di sini Anda mengeluarkan pendapat dan di tengah sementara Anda mengeluarkan pendapat itu, ada teman Anda langsung memotong pembicaraan. Reaksi Anda bagaimana? Solusinya kayak apa? Di sini intinya adalah soal tentang kerjasama teman. Artinya di sini kita harus berusaha betul-betul. Kita tidak ada bentrokan ya. Atau beda pendapat dengan teman dalam mengambil keputusan untuk kepentingan proyek ini. Kita harus sukses itu. Jadi mungkin kita harus mungkin lebih rela lah. Gitu. Kalau ada beda pendapat sedikit dengan tim, karena kini kerja sama tim tidak boleh terlalu egoisme di sini. Kita lihat A, mengingatkannya agar sopan. Saya kira ini bagus, tetapi kan yang dicari kerjasamanya di sini dan solusinya, ya. Kita lihat B, memarahinya karena memotong pendapat Anda. Saya kira ini kurang ya teman-teman. Kurang bagus ya. C, mendengarkan pendapatnya dan melanjutkan rapat biasa. Di sini kita mendengarkan pendapat, saya kira sopan. Kemudian kita lanjutkan rapat seperti biasa. Solusinya di situ. Berarti ini paling tinggi poin ini. D, tidak terima dan menolak pendapatnya. Saya kira kurang juga, ini tidak bagus juga. Ini ya. Kalau begitu teman-teman, jawaban yang benar itu ada di C. Nah, kalau mau diurut poinnya, yang paling tinggi itu pasti ini C. Kemudian yang mana lagi? Adalah di A. Kemudian ini B dan ini 1. Kira-kira seperti ini jawabannya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6 ini soalnya tentang pengambilan keputusan, teman-teman. Suatu hari pimpinan pergi ke luar negeri untuk beberapa hari ke depan. Ia mengaku membutuhkan ketenangan dan tidak ingin diganggu. Ia menitipkan dan mempercayakan perusahaan pada Anda. Ia meminta Anda merahasiakan mengenai lokasi yang sedang ia kunjungi dari siapapun. Keesokan harinya seorang yang mengaku istrinya datang dan menanyakan keberadaan pimpinan. Reaksi Anda bagaimana? A. Segera memberitahunya karena dia istri pimpinan. B. Menanyakan keputusan yang tepat kepada pimpinan melalui handphone. C. Menyuruh istri pimpinan agar menghubungi suaminya langsung. D. Mengatakan bahwa Anda tidak memiliki wewenang untuk memberitahu istrinya. Oke teman-teman, nomor 6 ini kira-kira bagusnya kita jadikan per aja. Jadi teman-teman silakan yang menjawab itu bisa ditulis di kolom komentar. Ya.
dan alasannya apa. Oke, teman-teman, demikian dulu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.